proses menuju hari pemungutan suara untuk di Badan Ad Hoc sendiri, ada nggak Pak curhatan mereka atau cerita-cerita yang mereka hadapi selama di lapangan? Ya, tentunya, nah ini yang beberapa daerah, beberapa desa itu memang kita kesulitan untuk mencari orang-orang yang itu ditempatkan di KPPS. Bahasa kita mengimpor. Oh, oke. Ya, jadi bahasa kita mengimpor dari wilayah terdekat. Jadi ini yang memang jadi tantangan kemarin dari sisi tugas ataupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Bangka. Ini udah ada program apa aja yang telah diselenggarakan sosialisasi? Iya. Kalau sosialisasi itu jadi tidak ada alasan masyarakat tidak paham kapan ada pilkada, kapan ada pemilihan bupati ulang di Kabupaten Bangka sendiri. Jadi itu salah satu membantu untuk meluruskan atau strateginya untuk menghadapi misinformasi tersebut, karena kan di era post-truth ini kan berita yang tidak sebetulnya itu terjadi itu menyebar terlebih dahulu. Hari saat penyelenggaraan itu kan bukan tanggal merah, bukan hari libur. Nah, itu bagaimana strategi dari KPU Bangka untuk menggandeng seluruh stakeholder ataupun seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan hak suaranya di TPS di tanggal 27 Agustus itu. Karena kan banyak publik melihat bahwa hari ini yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pilkada pemilihan itu adalah KPU. Betul. Tapi orang tidak paham bahwa tanggung jawab itu ada di semua pihak hari ini. Ketika memang secara undang-undang ditetapkan bahwa KPU yang melaksanakan itu, yang bertanggung jawab atas itu, tetapi pihak lain juga tetap bisa mengambil peran di situ. Halo Spradi Pemilih, kembali lagi pada podcast Ngopiluk, ngobrol pintas putar pemilu dan pilkada. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengulik seputar dengan tahapan dan juga perkembangan mengenai pilkada ulang tahun 2025 di Kabupaten Bangka. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang merupakan anggota KPU Kabupaten Bangka yang mampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Selamat datang Bapak Kori dalam podcast kami. Selamat datang ya. Terima kasih ya Pak untuk kesediaannya di hari yang mendung ini. Hujan. Iya, di sela-sela kesibukan Bapak juga. Tentunya kami sangat antusias dengan kehadiran Bapak di sini untuk menanyakan seputar pilkada ulang di tahun 2025. Siap. Oke. Nah, langsung saja Pak, kita pertanyaan pertama ya Pak. Untuk selama keberjalanannya pilkada ulang tahun 2025 di Kabupaten Bangka, ini tantangan-tantangan pada tahapannya ada apa aja sih Pak selama Bapak ini? Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Rena. Mbak Rena. Jadi kalau ditanya tantangan, tentunya dalam setiap hal yang kita lakukan pasti ada beberapa tantangan yang kita hadapi ya. Tapi pada prinsipnya adalah tantangan-tantangan itu, kalau ditanya tantangan, saya pikir itu tidak ada selama kita sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada ya. Jadi sejauh ini kalaupun memang adakah tantangan yang berarti enggak, ini semua masih berjalan sesuai dengan apa yang ada hari ini. Si on track ya Pak ya? Oke. Nah, untuk pasukan pasukan KPS dan PPK yang terintegrasi dalam Badan Ad Hoc itu ada berapa Pak jumlahnya Pak? Di kita KPU Bangka itu kita ada di 8 kecamatan. Tentunya kemarin kawan-kawan ad hoc kita itu sudah terbentuk di tingkat PPK. Tentunya kita ada 40 orang PPK yang dilantik, kemudian ada PPS di 81 desa kelurahan. Kemudian terakhir kita itu ada melantik 2.312 KPPS dan memang sudah siap bekerja dan bertugas di hari H nanti. Itu ada perbedaan jumlah dengan pilkada sebelumnya? Kita ada perbedaan jumlah karena memang itu berpengaruh dari kita ada penambahan 4 TPS.
Jadi 455 menjadi 459 TPS. Jadi jumlahnya ada penambahan 4 TPS dari pilkada di 2024 kemarin. Nah, seiring bertambahnya juga TPS, tentunya badan ad hoc-nya juga bertambah Pak jumlahnya. Nah, Iya, ini untuk pasti. ya pasti bertambah. Nah, untuk tantangannya Pak selama proses akan menuju hari pemungutan suara untuk di badan ad hoc sendiri ada nggak Pak curhatan mereka atau cerita-cerita yang mereka hadapi selama di lapangan? Ya, tentunya, nah ini yang menariknya dari sisi penyelenggara ya, dari Iya. sisi badan ad hoc, karena mereka garda terdepan hari ini yang ada di tingkat kecamatan, kemudian tingkat PPS, dan banyak hal yang memang dalam proses pemutakhiran data pemilih, kemudian dalam terutama dalam proses rekrutmen kemarin. Oke. Jadi kita ada beberapa kendala, beberapa ketantangan yang memang di beberapa daerah, di beberapa desa itu memang kita kesulitan untuk mencari orang-orang yang itu ditempatkan di KPPS. Oke. Jadi memang ada beberapa di aturan itu memang sistem menghendaki kita bisa untuk sampai dengan proses penunjukan. Gitu kan. Harusnya kan kita tahu proses rekrutmen itu mereka mendaftar, mengikuti proses segala macam, tetapi ini tidak ada yang mendaftar di beberapa desa dan begitu. Jadi kita ada kekurangan dari sisi personil untuk orang-orang itu yang mendaftar. Nah, tantangannya di situ. Tapi sampai dengan di hari H kemarin, pas di pelantikan kemarin, pas penetapan jumlahnya terpenuhi. Tapi ada metode-metode yang memang dibenarkan dalam aturan kita untuk bisa kita melakukan penyuntikan. Kalau lebih begitu, itu gambaran-gambaran sedikit-sedikit tantangan. Tetapi sebenarnya banyak tantangan lain kalau memang harus aku banyak sekali itu. Bisa curhat ya Pak ya? Bisa curhat nanti. Iya, 1 jam nanti ininya durasinya. Ya, tapi yang paling menurut tadi soal ini keterpenuhan jumlahnya ya Pak ya? Yang paling tantangan terberat kita adalah soal keterpenuhan itu. Karena memang ada beberapa daerah-daerah yang secara wilayah kita itu lumayan jauh ya dari sisi SDM. Untuk badan ad hoc untuk di tingkat KPPS itu memang agak terbatas. Gitu. Kan ada bahasa kita mengimpor. Jadi bahasa kita mengimpor dari wilayah terdekat. Gitu. Jadi ini yang memang jadi tantangan kemarin dari sisi proporsional. Jadi untuk badan ad hoc itu sendiri sama dengan tantangan di pilkada sebelumnya juga? Sama. Hampir semua kalau kita di Bangka itu mungkin beda dengan Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu mungkin banyak dari sisi SDM-nya. Kalau di kita itu memang dari pilkada sebelumnya juga sama. Tantangan kita di situ. Ada kendala kita di soal proses rekrutmen. Orang-orang yang hari ini untuk ditempatkan di petugas KPPS mungkin karena peminatnya juga kurang di situ. Kemudian orang lebih fokus kepada pekerjaannya masing-masing. Jadi mereka agak kurang berminat dari sisi untuk ikut dalam menjadi KPPS. Ya karena memang ada kesibukan lainnya. Ya mungkin begitu. Ya betul. Oke. Berbicara tentang sosialisasi Pak nih selanjutnya kita move ke sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Bangka. Ini udah ada program apa aja yang telah diselenggarakan sosialisasi? Iya, kalau sosialisasi hari ini sampai dengan hari ini kami coba melakukan sosialisasi yang tentunya yang benar-benar efektif ya. Kita dipaksa untuk bisa lebih efektif, lebih inovatif. Betul. Karena sisi anggaran yang memang kurang untuk sisi efisiensi hari ini. Gitu ya. Jadi hampir semua wilayah itu sama. Tapi apakah ini menjadi masalah untuk kita sampai dengan hari ini? Kami tentunya tidak permasalahan soal itu. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, memang sosialisasi di tingkat PPS hari ini, kemudian tingkat PPK yang memang salah satu contoh. Kalau dulu kita ada kegiatan yang seperti gebiar atau jalan sehat atau apa kan kalau juga ada kemarin. Tapi hari ini kita tidak bisa lakukan itu karena memang sisi anggaran kita tidak memenuhi untuk kegiatan begitu. Jadi sekarang kami coba
lakukan untuk penempelan stiker di Oke. rumah. Jadi ada beberapa masyarakat yang bertanya soal kapan pilkada, kapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Ketika memang kami sudah melakukan itu dan sudah stiker yang di setiap rumah kami tempel itu, jadi tidak ada alasan masyarakat tidak paham kapan ada pilkada, kapan ada pemilihan bupati ulang Ya. di Kabupaten Bangka sendiri. Jadi itu salah satu. Kemudian kami coba bekerja sama dengan pemerintah desa, dan pemuka agama, pengurus masjid. Ini hal-hal yang kami pikir ini simpel dan bisa dilakukan, dan salah satunya adalah soal pengumuman yang ada di masjid. Oke. Kemudian dari sisi di masjid biasanya ada materi-materi khutbah. Jadi materi khutbah yang kami siapkan itu, yang sudah siapkan KPU, kami sampaikan kepada pemerintah desa, Pak Kades, untuk diteruskan kepada pengurus masjid, untuk disampaikan materi khutbah itu kepada masyarakat yang ada di wilayah situ. Jadi materi khutbah itu berisikan tentang kepemimpinan secara umum ya, itu secara umum yang tidak memang menyinggung siapapun di situ. Kemudian di akhir khutbah itu ada sosialisasi terkait dengan kegiatan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati ulang di Bangka di tanggal 27. Jadi itu yang mungkin kami bisa lakukan, dan selebihnya ada beberapa kegiatan memang di tingkat KPU kami tidak langsung melakukan kegiatan yang seremonial kepada kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kami serahkan itu kepada kawan-kawan yang ada di tingkat Badan Ad Hoc, BPK dan PPS. Jadi langsung ke tepat sasaran. Jadi ada beberapa segmen yang memang kita menjadi sebuah kewajiban untuk kita sampaikan sosialisasi itu. Contohnya soal disabilitas, kelompok-kelompok masyarakat, dan segala macam. Itu kita coba sasar langsung ke di tingkat PPS dan PPK. Jadi langsung mengena di situ. Jadi keberadaan kita memang orang akan melihat bahwa keberadaan KPU itu ada di tingkat PPK PPS, itu ternyata memang ada secara kinerja ada. Kemudian berada di tengah-tengah masyarakat, memberikan informasi terkait dengan pemilihan, kita ada. Jadi harapan kita juga itu bisa maksimal dilakukan seperti hasilnya nanti. Kalau kita bicara terkait dengan pemilih disabilitas nih Pak, nah itu saat nanti hari H pas waktu pemungutan suara, apakah sudah ada persiapan terkait dengan fasilitas mereka? Itu kami pada prinsipnya bahwa secara ketentuan di dalam PKPU itu soal pemilih disabilitas tentunya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian ketika kita membuat TPS. Akses yang mungkin sangat mudah diakses oleh penyandang disabilitas itu tentunya menjadi perhatian kita. Jadi beberapa waktu lalu juga kami diundang radio membahas khusus soal disabilitas. Jadi, saya sampaikan di situ bahwa memang KPU hari ini dan di sebelum-sebelumnya juga memfokuskan itu juga kepada penyandang disabilitas. Ada beberapa jenis disabilitas yang memang harus diinikan, yang harus kita fasilitasi. Ketika memang hak mereka memang harus tetap dijaga. Nah, berkaca dari yang sebelumnya, memang dari sisi partisipasi di disabilitas di tahun 2024 kemarin itu hanya 15,2%. Jadi itu sangat lumayan kecil ya, sangat. Nah, ini menjadi hal yang fokus KPU, bagaimana kita memberikan pemahaman itu kepada kelompok-kelompok disabilitas pentingnya untuk memilih, karena ini sebuah hal yang kita pahami bahwa ini sebuah hak, bukan sebuah kewajiban. Jadi hak ketika memang harus kita berikan, orang menggunakan hak itu, tapi kita tidak memberikan akses yang maksimal, saya pikir itu akan mustahil orang bisa berniat untuk melakukan pemilihan di sana, kan begitu. Jadi saya pikir hal-hal begini harus menjadi perhatian. Nah, ada alat bantu tunanetra, tentunya itu memang harus ada di setiap TPS, dan itu juga wajib kami siapkan di TPS, dan itu coba menjadi perhatian kita untuk bisa lebih maksimal dalam
dalam memberikan apa ya akses lah pelayanan kepada masyarakat khususnya yang kelompok disabilitas. Iya. Itu kira-kira sudah dipetakan belum Pak? TPS-nya maksudnya semisal ini domisili dari kaum disabilitasnya atau penyandang disabilitasnya ada di TPS tertentu. Apakah ada pemetaannya itu Pak? Iya. Itu wajib dilakukan oleh KPU. Jadi tidak semua di TPS itu ada yang namanya alat bantu tunanetra. Ya, tidak semua ada alat bantu tunanetra di situ. Kami juga sudah memetakan itu, di mana TPS yang memang ada kelompok-kelompok yang disabilitas. Jadi ini harus menjadi perhatian khusus kepada kawan-kawan kita yang di TPS. Dan fungsinya pemetaan tadi adalah kita memang benar-benar memberikan akses yang secara maksimal kepada disabilitas untuk bisa menggunakan hak pilih. Berarti sudah diupayakan ya untuk pemetaan. Yang penting kita sudah upayakan. Jadi KPU pada prinsipnya adalah pertanggungjawaban kita ke publik itu bagaimana kita memberikan akses itu. Kita sudah mengupayakan secara maksimal. Tinggal hasilnya nanti apakah mereka ingin menggunakan hak mereka untuk memilih. Itu tergantung dari pilihan masing-masing lah. Betul sekali. Kita nggak bisa maksain, Pak. Nggak bisa paksa. Nah, itu hak. Jadi bukan hal harus dipaksakan. Betul sekali. Kemudian berbicara tentang informasi nih, Pak. Informasi banyak sekali misinformasi yang menyebar di masyarakat, opini-opini publik yang terbentuk. Nah, ini bagaimana dari KPU Bangka membantu untuk meluruskan atau strateginya untuk menghadapi misinformasi tersebut? Karena kan di era post-truth ini kan berita yang tidak sebetulnya itu terjadi itu menyebar terlebih dahulu. Nah, sehingga kita sebagai garda terdepan di KPU itu seharusnya mempunyai strategi untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Sejauh ini yang kami terima ada beberapa informasi-informasi yang mungkin menurut sejumlah pihak itu tidak informasi-informasi yang memang kebenaran informasi bukan bersumber dari KPU. Jadi sejauh ini juga kami hal-hal yang menyangkut disinformasi yang mungkin bahasanya kalau yang ini kalau mengarah ke hoax atau berita yang mungkin belum tervalidasi kebenarannya, saya pikir sejauh ini tidak ada yang begitu hal yang menurut kami untuk dipermasalahkan sisi informasi itu. Memang ini soal koreksi saja sebenarnya. Ini koreksi dari publik terhadap KPU. Apakah ini mengenai soal kinerja KPU, kemudian ada hal-hal lain yang menurut publik menilai bahwa ada kekurangan dari sisi ini KPU dan segala macam. Dan kami pikir itu dalam hal kita mengurus publik ini kita tidak anti dengan begitu. Ini sebuah hal yang kami pikir untuk dijadikan bahan masukan dan kalau kita informasi-informasi yang mungkin mengarah kepada hal yang negatif, saya pikir bagaimana kita mengolah dan merespon informasi negatif itu biar semua bisa menjadi positif dalam hal ketika informasi itu tidak benar, bagaimana KPU memberikan informasi melalui kawan-kawan kita yang di dekat bawah, meluruskan apa-apa yang menjadi pertanyaan publik, kita langsung jawab saja di situ. Ya, saya pikir itu bukan merupakan hal yang masalah besar buat kita untuk kita informasi-informasi yang mungkin kurang tervalidasi. Berarti sejauh ini teratasi ya Pak? Sejauh ini teratasi. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa yang mungkin publik menilai dan membentuk opini. Membentuk opini bagaimana KPU, soal kinerja KPU dan segala macam. Dan itu saya pikir sejauh ini bisa kita berikan jawaban yang saya pikir apakah itu memuaskan publik, kembali publik. Iya, itu kembali pada cara pandang masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan lagi. Betul sekali Pak. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang debat publik ya Pak. Ya, masyarakat kan ingin sekali tahu terkait dengan visi misi calon, kemudian apa saja sih gebrakan-gebrakan calon yang nantinya ketika terpilih yang akan mereka tunaikan. Nah, ini kira-kira untuk pelaksanaan debat publik di Kabupaten Bangka. Debat publik di Bangka
itu direncanakan itu tanggal 20. 20. Tanggal 20. Jadi kita Bangka itu hanya satu kali debat. Ya, satu kali debat, dan memang yang awalnya itu memang direncanakan 2 kali. Ya kan? Direncanakan 2 kali, tetapi karena alasan efisiensi dan hal-hal yang mungkin harus menjadi perhatian KPU, kemudian kami putuskan dalam pleno, kami tetapkan untuk 1 kali di tanggal 20 menjelang akhir-akhir. Karena itu yang kami coba persiapkan. Nah, sejauh ini dalam debat publik itu kami juga sudah membentuk tim perumus, kemudian tim panelis yang sudah dibentuk oleh tim perumus, kemudian soal tempat dan lain-lainnya itu sudah kami persiapkan dengan baik. Pada prinsipnya adalah untuk debat publik di tanggal 20 nanti itu adalah momentum bagaimana publik melihat calon-calonnya dalam minggu ke depan. Begitu. Kami akan memberikan tontonan yang menarik untuk publik bisa melihat itu, bisa menonton itu, karena ini ada beberapa publik masyarakat yang mungkin terbatas untuk bisa melihat calon-calonnya langsung. Begitu. Ketika memang debat publik ini kami siapkan dengan baik, kemudian para calon memberikan performa terbaiknya dalam debat itu, saya pikir ini untuk kegiatan yang mencerdaskan pemilih kita sendiri. Gitu. Ada fokus isunya nggak Pak, yang ditonjolkan di debat publik kan? Ya, saya pikir itu pasti ada isu-isu yang memang harus diangkat oleh KPU, tapi tentu nanti masih dirumuskan di perumus. Dan beberapa juga hal-hal isu yang mungkin perlu disiapkan oleh panelis. Kita lihat saja nanti. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada di wilayah Bangka untuk dibawa ke depannya, apa yang akan menjadi fokus dari calon itu sendiri. Kami pikir itu juga akan digali dalam debat nanti. Nah, untuk upaya lainnya soal sosialisasi ini, apakah ada upaya kolaboratif yang dibentuk oleh KPU Bangka bersama dengan stakeholder di luar Satker atau juga mungkin organisasi ataupun media kerjasama dengan KPU Bangka untuk kolaborasi? Tentunya kami coba kepada semua pihak sebenarnya, tapi sudah saya sampaikan di awal, terutama kepada pemerintah daerah, ini juga kami coba lakukan. Ini sebuah kewajiban. Banyak publik melihat bahwa hari ini yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pilkada pemilihan itu adalah KPU. Betul. Tapi orang tidak paham bahwa tanggung jawab itu ada di semua pihak hari ini. Ketika memang secara undang-undang ditetapkan bahwa KPU yang melaksanakan itu, yang bertanggung jawab atas itu, tetapi pihak lain juga tetap bisa mengambil peran di situ. Nah, yang kami lakukan seperti yang saya katakan di awal, bahwa pemerintah desa yang memang langsung menyentuh di situ, kami coba kolaborasikan di sana, kemudian dengan kelompok pemuka agama, ya itu. Jadi bukan hanya di Muslim saja, bukan hanya di masjid saja, tapi di gereja-gereja juga, di vihara juga. Jadi seluruh pemuka-pemuka agama kita libatkan untuk melakukan sosialisasi kepada publik. Jadi terkadang kita terbatas untuk bisa memberikan sosialisasi itu. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang kita coba gandeng untuk bisa menyasar kepada masyarakat, dan informasi yang sebenarnya yang kita butuhkan adalah masyarakat hanya butuh kapan itu dilaksanakan. Betul. Ya kan, informasi itu yang dibutuhkan. Terus siapa yang harus mereka pilih? Ada beberapa calon. Kurang lebih hanya itu yang mungkin yang mereka hanya butuhkan. Selebihnya itu mereka bisa lihat dari sisi calonnya itu sendiri, bisa menggali dari calonnya. Mungkin saya punya jagoan A, saya punya jagoan B. Kemudian saya pikir itu yang mungkin kita harus berikan ke publik, bagaimana kita kasih informasi yang memang berimbang kepada publik hari ini. Nah, saya juga notice satu tantangan lagi nih Pak. Berhubung pilkada ini hanya diselenggarakan di 2 wilayah, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Nah, dan hari saat penyelenggaraan itu kan bukan tanggal merah, bukan hari libur. Nah, itu bagaimana strategi dari KPU Bangka untuk menggandeng seluruh stakeholder ataupun seluruh lapisan masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam menyumbangkan hak suaranya di TPS di tanggal 27 Agustus itu. Karena kan ya banyak sekali, kita tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat lainnya itu ada kesibukan yang harus dilaksanakan pada hari itu. Mungkin secara nasional hari itu bukan hari libur, Ya. tetapi bagi wilayah Bangka dan Pangkal Pinang saya pikir itu adalah hari yang diliburkan. Ya. Tetapi ada juga masyarakat yang mungkin pada hari itu memang mereka bekerja di luar wilayah Kabupaten Bangka, dan saya pikir ini juga menjadi tantangan juga, menjadi perhatian kita juga. Kita coba berikan pemahaman itu bekerja sama dengan seluruh pihak untuk bisa memaknai bahwa pentingnya di pemilihan itu sendiri. Karena saya sampaikan di awal bahwa ini sebuah hak, bukan sebuah kewajiban. Beda cerita, itu sebuah kewajiban. Kewajiban itu adalah mungkin orang ketika memang tidak melaksanakan apa untuk sebuah kewajiban itu ada sanksi. Betul. Tapi ini tidak ada sanksi. Kita tidak bisa paksakan bahwa orang harus datang ke TPS segala macam. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa KPU selaku penyelenggara sampai pada tingkat bawah kita sudah memberikan hal-hal yang informasi yang saya pikir masyarakat sudah paham dan sudah tahu ketika memang kembali kepada niatan masing-masing bahwa apakah memang harus berpartisipasi ataupun tidak, itu kembali kepada masyarakat. Tetapi kita optimis saja karena Bangka ini hari ini kita ada 5 calon. Peran KPU hari ini memang cukup berat ya, dalam prosesnya 5 calon hari ini, dan apakah 5 calon ini cukup membantu kita dalam proses partisipasi nanti? Saya pikir begitu, karena masing-masing orang punya jagoan masing-masing. Ketika memang dia punya jagoan, dia akan berusaha datang ke TPS, nah itu akan meningkatkan partisipasi. Jadi hal-hal yang begini ini yang membuat KPU sendiri optimis dalam hal peningkatan partisipasi nanti di pemilihan nanti, karena ini kita ada 5 calon, masing-masing punya masyarakat punya jagoannya masing-masing. Saya pikir akan lebih partisipasi akan lebih tinggi, walaupun hari itu mungkin ada orang-orang yang bekerja. Saya pikir begitu. Nah, terakhir Pak, harapan dan pesannya Pak untuk masyarakat di Kabupaten Bangka demi menyukseskan Pilkada 2025 Pak. Pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan bahwa Pilkada hari ini memang secara ketentuan itu adalah KPU yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan itu. Tetapi saya ingin sampaikan kepada seluruh pihak hari ini yang mendengarkan podcast ini dan kepada seluruh masyarakat bahwa peran hari ini selain peran KPU ada peran pemerintah daerah. Kemudian ada peran pihak-pihak terkait. Dan ada peran yang paling penting adalah masyarakat. Sebaik apapun kami bisa menyiapkan itu hari ini, itu tidak ada artinya ketika masyarakat tidak mau dalam menggunakan hak pilihnya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Bangka, ayo kita gunakan hak pilih di tanggal 27 Agustus ini. Tidak lama kok, cuma sebentar. Jadi meluangkan waktu itu sebuah hal yang saya pikir adalah ibadah untuk wilayah Kabupaten Bangka, karena memang hari ini kita tidak ada bupati yang definitif. Harapan kita juga inilah kita memberikan pilihan, tentukan pilihan terbaiknya, gunakan hak pilihnya, dan partisipasi itu sangat penting hari ini. Salah satu indikator penilaian, indikator bahwa dikatakan pilkada itu berhasil adalah tingkat partisipasinya, karena orang akan melihat, orang nggak akan lihat prosesnya. Proses itu mungkin dari KPU dan beberapa orang yang mungkin akan melihat itu, tetapi yang tercatat adalah soal berapa nilai partisipasi masyarakat pada saat itu. Boleh dicek, kemarin kita hanya 52 sekian %. Itu akan tercatat terus di kita. Nah, sebelumnya juga berapa? 70%. Nah, di pilkada kali ini di pemilihan kali ini mau berapa persen? Semua akan tercatat di sana. Jadi salah satu keberhasilan dalam pemilihan itu adalah soal partisipasi itu. Bagaimana partisipasi itu bisa tinggi? Ya peran serta masyarakat. Itu kami coba lakukan keberhasilan dalam prosesnya, dalam persiapannya. Itu tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak ikut dalam partisipasi. Jadi untuk seluruh masyarakat Bangka dan juga Kota Pangkal Pinang,
kami himbau kembali untuk menggunakan hak pilih kalian di tanggal 27 Agustus tahun 2025. Ya. Ya. Terima kasih Pak Oke, Kori siap. untuk waktunya di Siap. hari ini, dan Supradik memilih kita akan berjumpa di episode Ngopi Lu di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.